Bayangkan, seorang pria bertubuh raksasa, yang langkah kakinya saja cukup untuk membuat penduduk Mekah menutup pintu rumah mereka karena ketakutan. Sosok jawara gulat yang paling disegani, kini tengah berjalan menyusuri jalanan kota yang terik dengan mata merah penuh amarah. Di tangannya, sebilah pedang terhunus tajam dengan satu sumpah yang mengerikan. Hari ini, aku akan menghabisi nyawa Muhammad. Namun, siapa yang menyangka langkah yang diawali dengan niat pertumpahan darah ini justru akan berakhir dengan sebuah sujud yang paling mengharukan dalam sejarah peradaban manusia. Sebelum kita membedah detik-detik menegangkan yang mengubah peta kekuatan dunia ini selamanya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe Visi Teladan dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita bergabung dalam perjalanan 10 episode luar biasa ini untuk memetik hikmah dari transformasi Sang Al-Faruq. Inilah kisah tentang bagaimana kerasnya hati sang singa padang pasir akhirnya luluh di hadapan keagungan kalimat ilahi. Mekah pada abad ke-7 bukanlah sekadar sebuah kota dagang di tengah padang pasir. Ia adalah kuali besar tempat tradisi, kehormatan, dan ego para kabilah melebur menjadi satu. Di kota yang keras ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan fisik dan ketajaman logika yang bisa memegang kendali. Namun, di antara ribuan pria perkasa Quraisy, ada satu nama yang jika disebutkan akan membuat percakapan di pasar-pasar mendadak senyap. Ia adalah Umar bin Khattab, lahir dari klan Bani Adi, sebuah klan yang secara turun-temurun dipercaya sebagai diplomat dan penengah perselisihan antar suku. Umar tidak tumbuh menjadi pria biasa. Sejarah mencatat fisiknya yang luar biasa. Ia adalah raksasa di antara manusia. Konon, tinggi badannya melampaui rata-rata orang Arab saat itu, sehingga jika ia berjalan di tengah keramaian, orang akan mengira ia sedang menunggangi kuda. Ia adalah seorang kidal yang sangat mahir menggunakan pedang, seorang pegulat yang tak terkalahkan di gelanggang ukas, dan seorang orator yang suaranya mampu menggetarkan dinding-dinding batu di lembah Mekah. Namun, kehebatan Umar yang sesungguhnya bukan hanya pada ototnya, melainkan pada ketegasannya yang tanpa kompromi. Bagi Umar, kebenaran hanyalah apa yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Baginya, stabilitas Mekah adalah harga mati. Maka, ketika Muhammad mulai menyuarakan kalimat La ilaha illallah, Umar tidak melihatnya sebagai sebuah hidayah. Di matanya yang penuh amarah, Islam adalah ancaman eksistensial. Ia melihat saudara tak lagi saling sapa, anak melawan orang tua, dan tatanan sosial yang selama ini ia jaga perlahan-lahan retak. Umar merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan kerusakan ini. Kekejaman Umar terhadap kaum muslimin di masa awal dakwah bukanlah rahasia. Ia adalah sosok yang secara pribadi turun tangan menyiksa para budak yang mengikuti ajaran Muhammad. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan otot dan tradisi tidak akan bisa dikalahkan oleh keyakinan baru yang menurutnya asing itu. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik pikiran Umar. Sebuah anomali yang tidak bisa ia pecahkan dengan kekuatan fisik. Ia melihat para budak yang ia siksa tetap tersenyum di tengah luka. Ia melihat Bilal bin Rabah yang dihimpit batu panas tetap menggumamkan nama Tuhan yang satu. Umar mulai bertanya-tanya, kekuatan apa yang sebenarnya sedang ia lawan? Mengapa pedangnya yang tajam tak sanggup mematahkan semangat orang-orang lemah ini? Hingga sampailah pada suatu siang yang sangat panas, ketika matahari siuluala tepat berada di atas kepala, Mekah terasa begitu mencekam. Amarah Umar telah mencapai titik didihnya. Ia tidak lagi ingin menyiksa para pengikutnya. Ia ingin memotong langsung akar dari ajaran ini. Dengan wajah merah padam dan nafas yang menderu, Umar menghunus pedang panjangnya. Logam tajam itu berkilau memantulkan cahaya matahari, mengirimkan pesan kematian bagi siapapun yang berani menghalangi. Tanpa banyak bicara, ia melangkah lebar menuju ke sebuah rumah di Bukit Syafa, sebuah tempat di mana sang Nabi dan para sahabatnya sedang berkumpul secara rahasia. Umar telah bersumpah, hari ini sejarah akan mencatat akhir dari dakwah Muhammad. Ia berjalan dengan keyakinan penuh bahwa pedangnya akan menyelesaikan segalanya. Namun, Umar tidak pernah menyangka bahwa dalam hitungan menit ke depan, perjalanannya akan dicegat oleh seseorang. Sebuah pertemuan singkat yang akan memberikan kabar yang jauh lebih menyakitkan daripada kekalahan di gelanggang gulat. Kabar yang akan memutarbalikkan langkah kakinya
menuju sebuah tragedi keluarga yang tak terbayangkan. Berita apa yang sanggup membuat sang singa ini berhenti sejenak? Dan siapakah yang cukup berani berdiri di depan pedang Umar yang tengah haus darah? Langkah kaki Umar bin Khattab pagi itu seolah membelah bumi Mekah. Setiap ayunannya membawa beban kebencian yang sudah sampai ke ubun-ubun. Di tangannya, sebilah pedang panjang telah terhunus, sebuah pemandangan yang tak lazim, karena biasanya pedang hanya ditarik saat peperangan telah dimulai. Namun bagi Umar, hari ini adalah perang untuk menyelamatkan harga diri kaum Quraisy. Ia berjalan dengan tatapan lurus, menghiraukan debu jalanan yang menerpa wajahnya yang merah padam. Tujuannya hanya satu, Darul Arkam, sebuah rumah di kaki Bukit Syafa tempat Muhammad dan para pengikutnya berkumpul. Umar bertekad, hari ini tidak akan ada lagi bisikan iyat-iyat yang dianggapnya meracuni pikiran pemuda Mekah. Namun, di tengah perjalanan yang sunyi dan mencekam itu, tiba-tiba muncul sesosok pria dari kejauhan. Ia adalah Nuaim bin Abdillah, seorang pria dari kabilah yang sama dengan Umar Bani Adi. Nuaim terkesiap. Ia melihat Umar berjalan seperti singa yang tengah mengincar mangsa. Sebagai seorang yang diam-diam telah memeluk Islam, jantung Nuaim berdegup kencang. Ia tahu betul, jika Umar sampai ke Darul Arkam dengan kondisi seperti itu, tragedi besar akan terjadi. Nuaim mencoba mencegatnya. Dengan suara yang diusahakan tetap tenang, ia bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Umar berhenti sejenak, namun nafasnya masih menderu. "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah memecah belah urusan Quraisy, yang menganggap bodoh akal pikiran kita dan mencela agama nenek moyang kita. Hari ini, aku akan membunuhnya." Nuaim menelan ludah. Ia berada di posisi yang sangat sulit. Ia harus melindungi sang nabi. Namun ia juga tahu berdebat dengan Umar yang sedang murka adalah tindakan bunuh diri. Maka, Nuaim menggunakan sebuah taktik psikologis yang cerdas sekaligus menyakitkan. Sebuah pengalihan yang akan menghancurkan fondasi kepercayaan diri Umar. Nuaim tertawa kecil, sebuah tawa yang dipaksakan untuk memancing rasa penasaran Umar. "Demi Allah, engkau telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah engkau pikir Bani Abdu Manaf akan membiarkanmu berjalan di bumi ini setelah engkau membunuh putra mereka Muhammad?" Umar menatap tajam, namun Nuaim segera menyambung dengan kalimat yang lebih tajam dari mata pedang. "Mengapa engkau tidak mengurusi keluargamu sendiri saja lebih dulu, Umar?" Dunia seolah berhenti berputar bagi Umar. Langkahnya tertahan. "Keluargaku, apa maksudmu? Adikmu, Fatimah binti Al-Khattab, dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Demi Allah, mereka berdua telah mengikuti agama Muhammad dan meninggalkan agamamu. Pergilah dan urusi mereka terlebih dahulu." Kalimat itu menghantam Umar lebih keras daripada pukulan jawara gulat manapun. Adik perempuannya sendiri, darah dagingnya sendiri, orang yang selama ini berada di bawah perlindungannya, ternyata telah mengkhianati keyakinan leluhurnya di belakang punggungnya. Rasa haus darah kepada Muhammad seketika bergeser menjadi rasa dikhianati yang sangat dalam. Amarah Umar yang tadinya menyebar keluar, kini mengerucut ke dalam rumahnya sendiri. Tanpa mempedulikan Nuaim lagi, Umar memutar arah langkahnya. Ia tidak lagi menuju Bukit Syafa, melainkan menuju rumah Fatimah. Langkahnya kini lebih cepat, namun lebih berat. Pikirannya kalut antara rasa tidak percaya dan murka yang tak terbendung di dalam kepalanya. Ia membayangkan bagaimana mungkin adiknya yang lembut berani menentang kerasnya prinsip seorang Umar di kejauhan. Rumah Fatimah mulai terlihat. Suasana tampak tenang dari luar. Namun dari celah-celah pintu, Umar mulai mendengar sesuatu. Suara sayup-sayup seseorang yang tengah melantunkan bacaan dengan nada yang sangat indah. Namun bagi telinga Umar, itu adalah suara peperangan di dalam rumahnya sendiri. Umar mengepalkan tangannya. Pedang di tangan kanannya bergetar. Tragedi besar akan segera terjadi di balik pintu kayu itu. Apa yang sebenarnya sedang dibaca oleh Fatimah dan suaminya, dan apa yang akan dilakukan Umar saat ia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa darah dagingnya telah bersujud kepada Tuhan yang selama ini ia benci. Umar bin Khattab berdiri tegak di depan pintu rumah adiknya, Fatimah binti Al-Khattab. Dadanya naik turun, nafasnya menderu seperti badai yang tertahan. Di dalam rumah itu, sayup-sayup terdengar suara dengungan yang asing,
namun memiliki irama yang sangat indah. Suara itu adalah lantunan surah Taha yang sedang diajarkan oleh Khabbab bin Al-Aret kepada Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Bagi telinga Umar, suara itu bukan sekadar bacaan. Itu adalah bukti pengkhianatan darah dagingnya sendiri. Tanpa mengetuk, tanpa salam, Umar menghantam pintu itu dengan kekuatannya yang dahsyat. Beerak, pintu terbuka paksa. Di dalam rumah, suasana seketika berubah menjadi horor. Khabbab yang ketakutan segera bersembunyi di balik tirai. Sementara Fatimah dengan sigap menyembunyikan lembaran mushaf di balik pakaiannya. Umar melangkah masuk dengan aura kematian. Matanya yang merah menatap Sa'id bin Zaid dengan kebencian yang mendalam. Suara, apa yang baru saja aku dengar? Apa yang kalian baca tadi? Geram Umar dengan suara yang menggetarkan seisi ruangan. Sa'id mencoba menjawab dengan tenang, berusaha melindungi istrinya. Itu hanya percakapan di antara kami, wahai Umar. Namun Umar bukan orang yang mudah dikelabui. Jangan berbohong, aku sudah tahu bahwa kalian telah mengikuti agama Muhammad. Tanpa peringatan, Umar menerjang Sa'id bin Zaid. Sang singa Quraisy itu mencengkeram dan membanting iparnya ke tanah. Di mata Umar, Sa'id adalah orang yang telah merusak kesucian keluarganya. Melihat suaminya disiksa, Fatimah tidak tinggal diam. Dengan keberanian yang luar biasa, ia bangkit dan mencoba menghalangi kakaknya. Namun, amarah Umar telah melumpuhkan logikanya. Saat Fatimah mencoba melerai, tangan kekar Umar terayun. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Fatimah. Fatimah jatuh tersungkur, sudut bibirnya pecah, dan darah segar mulai mengalir di pipinya. Di titik inilah, waktu seolah berhenti bagi Umar bin Khattab. Ia melihat darah itu. Darah adiknya sendiri. Darah yang mengalir dari luka yang ia buat dengan tangannya sendiri. Bagi seorang pria Arab yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, melihat darah adik perempuannya tertumpah adalah sebuah pukulan telak bagi jiwanya. Namun, kejutan bagi Umar belum berakhir. Fatimah, yang biasanya lembut dan patuh, bangkit berdiri dengan wajah yang berlumuran darah, namun dengan mata yang memancarkan cahaya keberanian yang belum pernah dilihat Umar sebelumnya. Fatimah berteriak dengan suara yang lantang dan tak bergetar sedikitpun, "Wahai Umar, benar, kami telah masuk Islam, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang, lakukanlah apapun yang engkau inginkan. Engkau tidak akan bisa mencabut iman ini dari dada kami." Umar terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kekuatannya yang legendaris bertekuk lutut di hadapan kekuatan kata-kata. Ia melihat seorang wanita lemah yang baru saja ia sakiti, justru berdiri tegak menantangnya bukan dengan pedang, tapi dengan keyakinan. Rasa malu mulai merayap di hati Umar. Amarahnya yang tadinya berkobar seperti api, kini mendadak padam tersiram oleh keteguhan adiknya. Ia melihat lembaran kain yang tadi disembunyikan Fatimah. Dengan suara yang mulai melunak, namun masih menyisakan sisa ketegasan, Umar berkata, "Berikan lembaran itu kepadaku. Aku ingin melihat apa yang dibawa oleh Muhammad sehingga membuat kalian menjadi seperti ini." Fatimah sempat ragu. Ia takut Umar akan merobeknya. Namun, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata kakaknya, bukan lagi amarah, melainkan sebuah keraguan yang tulus. Inilah detik-detik paling krusial. Di tangan Umar yang masih berlumuran darah adiknya, selembar mushaf akan diletakkan. Sebuah teks yang akan meruntuhkan logika keras sang jawara Quraisy dan mengubahnya menjadi pembela agama yang paling tangguh. Ayat apa yang pertama kali dibaca oleh Umar, dan bagaimana kata-kata itu mampu meluluhkan hati yang selama ini dikenal sekeras batu gunung? Di dalam ruangan yang sempit itu, keheningan mendadak terasa begitu berat. Umar bin Khattab, sang raksasa Mekah, berdiri terpaku menatap telapak tangannya sendiri yang baru saja melukai adiknya. Amarahnya yang semula berkobar seperti api padang pasir, kini perlahan mendingin, berganti menjadi rasa malu yang luar biasa. Ia menatap Fatimah dengan bibir yang masih berdarah. Adiknya itu tetap memegang prinsipnya dengan teguh. Ketangguhan mental Fatimah membuat Umar menyadari satu hal. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari pedang di dalam ajaran yang dibawa Muhammad. "Berikan lembaran itu kepadaku." Suara Umar kini rendah, tak lagi membentak. Fatimah menatap kakaknya dengan penuh kewaspadaan. Ia menjawab dengan keberanian yang tak goyah,
"Wahai saudaraku, engkau adalah orang yang najis karena kemusyrikanmu. Sedangkan lembaran ini suci, tidak ada yang boleh menyentuhnya, kecuali mereka yang telah bersuci." Secara logika, bagi pria sekeras Umar, perintah dari seorang wanita, apalagi adiknya sendiri biasanya, akan memicu kemarahan baru. Namun, kali ini berbeda. Jiwa Umar sedang haus akan kebenaran. Tanpa banyak bicara, Umar pergi untuk membasuh dirinya. Ia tunduk pada syarat yang diberikan adiknya. Inilah momen pertama dalam hidup Umar, di mana ia menundukkan egonya di hadapan aturan Islam. Setelah bersuci, Umar kembali dan menerima lembaran kain atau kulit itu dengan tangan yang gemetar. Ia mulai membaca. Sebagai seorang yang mahir dalam sastra Arab, dan dikenal sebagai orator ulung, Umar tahu betul perbedaan antara syair manusia dan kalimat ilahi. Matanya tertuju pada baris pertama. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah." Baru satu ayat, jantung Umar berdegup kencang. Kalimat itu seolah berbicara langsung ke dalam lubuk hatinya. Ia terus membaca hingga ayat ke-14. "Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan laksanakanlah syalat untuk mengginggatku." Pada saat itu, pertahanan logika Umar runtuh sepenuhnya. Kalimat-kalimat itu bukan hanya indah secara rima, tapi memiliki otoritas yang luar biasa. Umar menyadari bahwa tidak mungkin ada manusia yang bisa menyusun kata-kata sekuat dan seagung ini. Keangkuhannya yang selama bertahan-tahan ia bangun di atas tradisi nenek moyang, hancur berkeping-keping hanya oleh beberapa baris tulisan. Air mata mulai menggenang di mata sang singa Quraisy. Ia bergumam dengan suara yang bergetar. Alangkah indahnya dan mulianya perkataan ini. Mendengar perubahan nada suara Umar, Khabbab bin Al-Arat yang sedari tadi bersembunyi karena ketakutan, memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya. Khabbab berseru dengan penuh keyakinan, "Wahai Umar, aku berharap doa Rasulullah terkabul untukmu. Kemarin aku mendengar beliau berdoa, 'Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab.'" Umar menoleh ke arah Khabbab. Matanya yang tadi merah karena amarah, kini basah karena penyesalan dan harapan. "Wahai Khabbab, tunjukkan padaku di mana Muhammad berada sekarang. Aku ingin menemuinya dan memeluk agamanya." Fatimah dan Said bin Zaid saling berpandangan dengan rasa syukur yang tak terlukiskan. Pria yang beberapa menit lalu mendobrak pintu untuk membunuh, kini berdiri sebagai seorang pencari kebenaran. Namun, perjalanan Umar belum selesai. Ia harus menuju ke Darul Arkam, tempat di mana para sahabat sedang berkumpul. Ia akan datang ke sana dengan pedang yang masih tersampir di pinggangnya. Bagaimanakah reaksi para sahabat saat melihat orang paling ditakuti di Mekah mengetuk pintu markas rahasia mereka? Dan apakah Rasulullah akan menyambutnya dengan tangan terbuka? Ataukah pedang Hamzah bin Abdul Muthalib yang akan menyambut leher Umar terlebih dahulu? Umar bin Khattab melangkah keluar dari rumah adiknya dengan perasaan yang tak lagi sama. Jika 1 jam yang lalu ia berjalan dengan dada membusung dan amarah yang meluap, kini langkahnya terasa lebih berat, namun penuh kepastian. Di tangannya, ia masih menggenggam erat pedang yang terhunu sebuah pemandangan yang tetap akan membuat siapapun yang berpapasan dengannya di jalanan Mekah akan memilih untuk menepi dan menunduk. Namun, di balik penampilannya yang masih terlihat seperti singa yang haus darah, jiwa Umar sedang berguncang hebat. Ayat-ayat surah Taha masih terngiang-ngiang di telinganya, meruntuhkan setiap jengkal kesombongan yang selama ini ia bangun. Tujuannya kini adalah Darul Arkam, sebuah rumah rahasia di kaki Bukit Syafa. Di sanalah pusat dakwah Islam yang paling tertutup berada. Di sanalah Muhammad dan sekitar 40 orang sahabatnya sedang berkumpul dalam doa dan pengajaran. Suasana di dalam Darul Arkam. Sementara itu, di dalam rumah Arkam bin Abi Arkam, suasana sangat tenang dan penuh kekhusyukan. Rasulullah sedang menyampaikan risalah kepada para sahabat yang selama ini hidup dalam tekanan dan intimidasi. Mereka merasa aman di balik pintu kayu yang terkunci rapat itu. Namun, ketenangan itu seketika pecah berkeping-keping oleh sebuah suara. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan keras mendarat di pintu. Bukan ketukan tamu biasa,
melainkan ketukan yang penuh otoritas dan kekuatan. Seluruh ruangan mendadak senyap. Nafas para sahabat seolah terhenti. Salah seorang sahabat memberanikan diri mendekat ke celah pintu. Ia mengintip dengan hati-hati. Wajahnya seketika pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat saat ia kembali ke arah Rasulullah. "Wahai Rasulullah," itu Umar bin Khattab. Ia datang dengan pedang terhunus di tangannya. Bisiknya dengan suara yang bergetar karena ngeri. Kekacauan kecil mulai terjadi. Para sahabat yang tahu betul bagaimana kekejaman Umar mulai bersiap dengan kemungkinan terburuk. Mereka mengira Umar telah menemukan tempat persembunyian mereka dan datang untuk melakukan pembantaian massal. Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah, bangkit di tengah ketakutan yang mencekam itu. Bangkitlah seorang pria dengan bahu yang lebar dan sorot mata yang tak gentar sedikitpun. Ia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang juga dikenal sebagai jawara tempur Quraisy yang baru saja memeluk Islam. Dengan suara yang mantap dan tenang, Hamzah berkata, "Biarkan dia masuk. Jika ia datang dengan niat baik, maka kita sambut dia dengan baik. Namun, jika ia datang dengan niat jahat, maka demi Allah, aku sendiri yang akan menyembelihnya dengan pedangnya sendiri." Kalimat Hamzah memberikan sedikit keberanian bagi yang lain. Rasulullah kemudian memberikan isyarat agar pintu dibuka. Beliau memerintahkan para sahabat untuk tetap tenang. Disinilah kepemimpinan sang Nabi terlihat begitu luar biasa. Beliau tidak lari, tidak bersembunyi, melainkan menghadapi ancaman terbesar itu dengan ketenangan seorang utusan Tuhan. Pintu perlahan dibuka. Sinar matahari dari luar menerobos masuk, membentuk siluet raksasa dari seorang pria yang paling ditakuti di Mekah. Umar bin Khattab melangkah masuk ke dalam ruangan. Pedangnya masih berada di tangannya. 40 pasang mata menatapnya dengan campur aduk antara takut, benci, dan penasaran. Suasana begitu sunyi, hingga suara hembusan napas pun terdengar jelas. Umar berdiri di tengah ruangan, memandang ke arah Rasulullah yang berdiri dengan tegak dan penuh wibawa. Inilah pertemuan yang akan menentukan arah sejarah dunia. Dua kekuatan besar Mekah kini saling berhadapan dalam jarak hanya beberapa langkah. Apakah Umar akan menggunakan pedangnya, ataukah ia akan meletakkannya di bawah kaki sang Nabi? Dan kata-kata apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah untuk menyambut sang singa yang baru saja meluluh lantakan egonya sendiri? Pintu Darul Arkam terbuka. Cahaya matahari Mekah yang terik menerobos masuk, menyinari dibu-dibu yang berterbangan di dalam ruangan yang gelap itu. Di ambang pintu, berdirilah sesosok raksasa yang selama bertahan-tahan menjadi momok bagi setiap orang yang mengucap kalimat tauhid. Umar bin Khattab melangkah masuk. Pedangnya masih tersampir dan wajahnya masih menyisakan sisa-sisa debu dari perjalanan penuh amarah yang tadi ia tempuh. 40 sahabat Rasulullah menahan napas. Hamzah bin Abdul Muthalib telah meletakkan tangannya di hulu pedang, siap melakukan apapun demi melindungi keponakannya. Namun, di tengah suasana yang mencekam itu, sebuah keajaiban terjadi. Rasulullah, sang pembawa risalah, justru melangkah maju. Beliau tidak menunggu Umar mendekat. Beliau yang mendatangi Umar. Rasulullah mendekati Umar dengan ketenangan yang luar biasa. Tanpa rasa takut sedikit pun, beliau mencengkeram kuat baju dan tali pedang Umar. Beliau mengguncangnya dengan kekuatan yang membuat sang jawara Quraisy itu terhuyung. Dengan suara yang berwibawa dan menggetarkan dinding-dinding Darul Arkam, Rasulullah bersabda, "Sampai kapan engkau akan terus begini, wahai Umar? Apakah engkau menunggu sampai Allah menimpakan kehinaan padamu, sebagaimana yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah?" Beliau kemudian menyambung dengan sebuah doa yang lembut namun penuh penekanan. "Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Mendengar suara Rasulullah dari jarak sedekat itu, mencium aroma kewibawaannya, dan merasakan guncangan fisik yang penuh ketegasan, namun tidak membenci. Seluruh sisa keangkuhan di hati Umar runtuh seketika. Jiwa singanya kini telah berubah menjadi jiwa seorang pencari kebenaran yang telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Pedang yang tadi dibawa untuk membunuh, kini terasa begitu berat dan tak berguna. Dengan suara yang gemetar, suara yang biasanya menggelegar, memerintah, kini berbisik penuh kerendahan hati Umar berucap, "Aku datang kepadamu wahai Rasulullah
untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada apa yang engkau bawa dari sisi Allah." Hening sejenak. Musik berubah menjadi megah dan terang. Umar kemudian mengucapkan kalimat yang mengubah arah jarum sejarah dunia. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika itu juga, suasana di dalam Darul Arkam yang tadi mencekam berubah menjadi ledakan kegembiraan yang luar biasa. 40 orang sahabat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan serentak meneriakkan takbir. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara takbir itu begitu keras, begitu membahana, hingga konon kabarnya terdengar sampai ke Masjidil Haram. Penduduk Mekah yang berada di sekitar Bukit Syafa terheran-heran, bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di rumah Arkam. Mereka tidak tahu bahwa hari itu Islam baru saja mendapatkan perisai terkuatnya. Umar yang tadinya adalah musuh paling berbahaya, kini berdiri di samping Rasulullah sebagai pembela paling setia. Namun bagi Umar, bersyahadat saja tidaklah cukup. Karakter aslinya yang tegas dan berani tidak mengizinkannya untuk terus bersembunyi. Sesaat setelah bersyahadat, Umar menatap Rasulullah dan bertanya dengan pertanyaan yang akan mengubah strategi dakwah Islam. "Selamanya, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, baik kita hidup maupun mati?" Rasulullah menjawab, "Benar, demi zat yang jiwaku berada di Tanggonia." Lalu Umar berkata dengan lantang, "Lalu mengapa kita harus terus bersembunyi? Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kita harus keluar sekarang juga." Inilah awal dari babak baru. Bagaimana Umar bin Khattab memimpin barisan muslimin pertama kali keluar dari persembunyian untuk menantang dominasi Quraisy secara terbuka, dan bagaimana reaksi Abu Jahal saat mengetahui bahwa singa peliharaannya telah berbalik menjadi pemburu yang paling menakutkan bagi kemusyrikan. Setelah kalimat syahadat bergema di dalam Darul Arkam, sebuah transformasi besar tidak hanya terjadi pada jiwa Umar bin Khattab, tetapi juga pada strategi dakwah Islam secara keseluruhan. Selama bertahan-tahan, kaum muslimin di Mekah hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi, bertemu di Roma tersembunyi, dan membisikkan ayat-ayat Tuhan agar tidak terdengar oleh telinga-telinga musyrik yang haus darah. Namun, kehadiran Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib dalam barisan Islam mengubah segalanya. Umar, dengan karakter aslinya yang lurus dan tak kenal takut, menatap Rasulullah dengan pandangan penuh keyakinan. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Rasulullah menjawab, "Tentu saja." Umar kembali bertanya, "Lalu, mengapa kita harus menyembunyikan agama kita, sementara mereka secara terang-terangan menunjukkan kemusyrikan mereka?" Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Rasulullah memberikan perintah yang paling dinantikan. Kaum muslimin akan keluar secara terbuka. Pintu Darul Arkam terbuka lebar. Namun kali ini, bukan satu orang yang keluar, melainkan sebuah barisan yang akan mengubah wajah sejarah. Kaum muslimin membentuk dua barisan panjang. Di barisan pertama, berdiri Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah. Di barisan kedua, berdiri Umar bin Khattab, sang singa padang pasir di tengga-tengga mereka. Berjalanlah Rasulullah dengan wibawa yang tak tertandingi. Mereka mulai melangkah menyusuri jalanan Mekah menuju Masjidil Haram. Suara langkah kaki yang serempak itu menciptakan dibu-dibu yang berterbangan. Namun lebih dari itu, ia menciptakan getaran ketakutan di hati kaum Quraisy yang menyaksikannya. Inilah demonstrasi kekuatan pertama umat Islam. Ketika barisan ini sampai di pelataran Ka'bah, pemandangan itu membuat para tokoh Quraisy termasuk Abu Jahal dan Abu Sufyan terpaku membisu. Mereka melihat orang-orang yang biasanya mereka siksa, orang-orang yang biasanya mereka intimidasi, kini berjalan dengan dada membusung di bawah perlindungan dua jawara paling menakutkan di seluruh jazirah Arab. Keberanian Umar dan Hamzah menjadi dinding baja yang melindungi kaum muslimin. Tak satu pun orang Quraisy berani maju untuk menghalangi barisan itu. Mereka hanya bisa menatap dengan kemarahan yang tertahan dan rasa tidak percaya. Pada momen inilah Rasulullah memberikan gelar kepada Umar, Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil.
karena melalui tangannya, Allah telah menampakkan kemuliaan Islam dan meruntuhkan kesombongan kemusyrikan secara terang-terangan. Namun, bagi Umar, gerakan massa saja belum cukup. Ia ingin setiap orang di Mekah tahu bahwa ia kini adalah pengikut Muhammad. Berbeda dengan sahabat lain yang masuk Islam secara rahasia untuk menghindari fitnah, Umar justru mendatangi rama-rama musuh terbesarnya. Ia mendatangi rumah Abu Jahal, mengetuk pintunya, dan saat Abu Jahal keluar, Umar berkata dengan lantang, "Ketahuilah, aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Abu Jahal hanya bisa menutup pintu dengan wajah pucat karena marah dan ngeri. Umar bahkan mendatangi kerumunan Quraisy di dekat Ka'bah dan mengumumkan keislamannya di hadapan publik. Konfrontasi sempat terjadi. Namun siapa yang berani berhadapan satu lawan satu dengan Umar? Sejak hari itu, Islam bukan lagi sekadar keyakinan yang dibisikkan di sudut-sudut gelap. Islam telah menjadi kekuatan nyata yang menantang tatanan lama. Kaum muslimin mulai berani sholat secara terbuka di depan Ka'bah di bawah kawalan Umar dan Hamzah. Inilah awal dari babak baru perjuangan. Namun, kemarahan Quraisy tidak padam begitu saja. Mereka mulai menyusun rencana yang lebih licik untuk menghancurkan dakwah ini. Bagaimana Umar menghadapi tekanan yang kini tidak lagi berupa kekerasan fisik, melainkan boikot dan intimidasi ekonomi terhadap seluruh kaumnya? Setelah barisan kaum muslimin mengguncang Masjidil Haram, Umar bin Khattab merasa tugasnya belum selesai. Baginya, kebenaran tidak boleh hanya sekadar diketahui secara kolektif. Kebenaran harus diproklamasikan secara jantan kepada mereka yang paling keras menentangnya. Jika dahulu ia adalah ujung tombak penindasan, kini ia bertekad menjadi perisai terdepan. Namun, Umar melakukannya dengan cara yang unik. Sebuah cara yang hanya berani dilakukan oleh seorang pria yang telah mewakafkan nyawanya untuk keyakinan baru. Umar bertanya kepada orang-orang, "Siapakah orang Mekah yang paling tidak bisa menyimpan rahasia?" Seseorang menjawab, "Jamil bin Ma'mar al-Jumahi." Umar segera mendatangi Jamil. Di tengah keramaian, Umar membisikkan sebuah kalimat yang ia tahu akan segera menyebar seperti api di padang rumput. "Wahai Jamil, ketahuilah bahwa aku telah memeluk Islam dan mengikuti agama Muhammad." Benar saja, Jamil tidak mampu menahan berita besar itu. Ia langsung berlari ke arah Ka'bah, tempat para pemuka Quraisy berkumpul, dan berteriak sekuat tenaga, "Wahai kaum Quraisy, Umar bin Khattab telah murtad." Umar yang mengikuti Jamil dari belakang berteriak dengan suara menggelegar, "Dia bohong, aku tidak murtad, melainkan aku telah masuk Islam." Seketika, keributan pecah. Para pemuka Quraisy yang merasa dikhianati oleh jawara mereka sendiri mulai menyerang Umar. Sejarah mencatat bahwa Umar dikeroyok oleh banyak orang, namun ia melawan mereka sendirian hingga matahari tepat di atas kepala. Kelelahan luar biasa melanda, namun Umar berdiri tegak dan berkata, "Lakukanlah apa yang kalian mau. Demi Allah, jika jumlah kami sudah mencapai 300 orang, kalian akan tahu siapa yang akan menguasai Mekah." Umar belum puas. Ia ingin mendatangi orang yang paling membenci Rasulullah, Abu Jahal. Ia melangkah ke rumah Abu Jahal dan mengetuk pintunya dengan keras. Saat Abu Jahal keluar dengan wajah yang ramah karena mengira Umar masih di pihaknya, Umar langsung berkata tanpa basa-basi, "Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad." Mendengar itu, wajah Abu Jahal berubah pucat pasi. Ia menghina Umar dan langsung membanting pintu rumahnya karena ketakutan dan kemarahan yang tak tertahankan. Umar telah berhasil meruntuhkan mental pemimpin tertinggi Quraisy itu di depan rumahnya sendiri. Dampak dari keberanian Umar ini sangat nyata. Sebelum Umar masuk Islam, kaum muslimin tidak ada yang berani sholat di Masjidil Haram secara terang-terangan, kecuali dalam keadaan terancam. Namun sejak hari itu, Umar berdiri di samping Ka'bah. Ia menantang siapapun yang berani mengganggu kaum muslimin yang sedang beribadah. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, silakan halangi kami. Inilah gertakan legendaris yang membuat para preman Quraisy hanya bisa menonton dari kejauhan dengan gigi yang gemetar. Kehadiran Umar telah memberikan ruang bernapas bagi para sahabat yang lemah. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan para sahabat lainnya kini memiliki pelindung yang siap mempertaruhkan nyawa. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata,
Kami tidak pernah mampu salat di Ka'bah secara terbuka sampai Umar masuk Islam. Islam di Mekah kini telah masuk ke fase baru, fase eksistensi yang tak terbendung. Namun, seiring dengan menguatnya posisi umat Islam, Quraisy mulai mengubah taktik mereka. Jika kekerasan fisik tidak lagi mempan karena adanya Umar dan Hamzah, maka mereka akan menggunakan senjata yang lebih mematikan. Boikot total. Bagaimanakah peran Umar dalam menjaga nyawa umat Islam saat seluruh Mekah memutus jalur makanan dan perdagangan bagi mereka? Dan bagaimanakah ketegasan Umar membantu umat bertahan di tahun-tahun penderitaan yang akan datang? Dalam sejarah besar peradaban manusia, gelar seringkali diberikan sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian militer atau kekuasaan politik. Namun, bagi Umar bin Khattab, sebuah gelar datang langsung dari lisan suci Rasulullah. Bukan karena jumlah musuh yang ia taklukkan, melainkan karena kemampuannya memisahkan dua kutub yang selama ini bercampur aduk dalam kabut keraguan. Gelar itu adalah Al-Faruq, sang pembeda. Setelah peristiwa berani, di mana kaum muslimin berbaris secara terbuka menuju Ka'bah, Rasulullah menyematkan gelar Al-Faruq kepada Umar. Secara etimologi, Al-Faruq berarti seseorang yang mampu memisahkan antara kebenaran Al-Haq dan kebatilan Al-Batil. Sebelum Umar masuk Islam, batas antara pengikut Muhammad dan kaum musyrik Quraisy seringkali terlihat kabur karena faktor ketakutan dan kerahasiaan. Namun, kehadiran Umar bertindak sebagai katalisator yang memperjelas garis tersebut. Sejak hari itu, tidak ada lagi area abu-abu. Seseorang harus memilih berdiri di barisan tauhid yang mulia atau tetap dalam kegelapan syirik yang rapuh. Kehadiran Al-Faruq membawa dampak psikologis yang luar biasa bagi stabilitas mental umat Islam yang masih muda. Jika sebelumnya para sahabat merasa seperti buruan yang selalu dikejar, kini mereka merasa memiliki benteng yang berjalan. Mari kita lihat dari perspektif sosial. Masuknya Umar bukan sekadar penambahan satu personel militer. Ia adalah simbol runtuhnya harga diri Quraisy. Mereka melihat orang yang paling mereka harapkan untuk memadamkan cahaya Islam, kini justru menjadi obor yang paling terang dalam menyebarkan ajaran tersebut. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat paling awal, memberikan kesaksian yang sangat mendalam. Kami senantiasa merasa kuat sejak Umar memeluk Islam. Masuknya Umar ke dalam Islam adalah sebuah kemenangan, hijrahnya adalah sebuah pertolongan, dan kepemimpinannya adalah sebuah rahmat sebagai Al-Faruq. Umar juga mulai menunjukkan karakter aslinya dalam menegakkan keadilan. Ia tidak hanya tegas kepada musuh, tetapi juga sangat disiplin terhadap dirinya sendiri dan sesama muslim. Gelar ini menjadi ruh bagi perilakunya. Ia tidak mengenal kompromi jika sudah menyangkut hukum Allah. Ia menjadi orang pertama yang berani menantang praktik-praktik ketidakadilan sosial di Mekah secara terang-terangan. Keberaniannya membuat kaum Quraisy mulai berhitung ulang jika ingin menyakiti kaum muslimin yang berada di bawah perlindungannya. Mereka tahu, menyakiti satu helai rambut pengikut Muhammad berarti harus berhadapan dengan pedang sang Al-Faruq. Namun, meski Islam telah memiliki perisai sekuat Umar dan Hamzah, tekanan kaum Quraisy tidak berhenti. Mereka beralih dari kekerasan fisik yang frontal menuju strategi yang lebih licik, intimidasi kolektif, dan boikot. Mekah menjadi tempat yang semakin sempit bagi iman. Al-Faruq menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk menjaga masa depan Islam. Sebuah langkah besar harus diambil. Sebuah perjalanan yang akan memisahkan antara masa lalu yang penuh penindasan di Mekah menuju masa depan yang penuh kedaulatan di Madinah. Langkah ini dikenal sebagai hijrah dan berbeda dengan semua orang yang pergi secara sembunyi-sembunyi di kegelapan malam. Umar bin Khattab sekali lagi menunjukkan mengapa ia layak menyandang gelar Al-Faruq. Bagaimana cara Umar melakukan hijrah yang membuat seluruh pemuka Quraisy tertunduk malu dan tak berani mengejar. Dan bagaimana ia menutup tirai kehidupannya di Mekah dengan sebuah tantangan maut yang legendaris. Mekah telah menjadi saksi bisu amarah dan sujudnya. Kota ini telah melihat bagaimana seorang pria yang paling membenci Islam berubah menjadi pembela paling depan. Namun, masa-masa penuh tekanan di Mekah segera berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, sebuah negeri baru di mana Islam akan membangun kedaulatannya. Di saat itulah, Umar bin Khattab sekali lagi menunjukkan bahwa ia adalah manusia dengan karakter yang unik. Hampir seluruh sahabat Rasulullah
berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Mereka mengemas barang di tengah malam, keluar lewat jalur-jalur tikus, dan menghindari patroli Quraisy agar tidak ditangkap atau disiksa. Ini adalah strategi yang bijak bagi mereka yang tidak memiliki pelindung. Umar tidak ingin pergi seperti pencuri di kegelapan malam. Baginya, hijrah adalah proklamasi kemenangan iman atas penindasan. Ia mengambil pedangnya, menyampirkan busur panahnya di bahu, dan menggenggam anak panah di tangannya. Di siang bolong, saat matahari Mekah sedang terik-teriknya, Umar berjalan menuju Ka'bah. Ia melakukan tawaf sebanyak 7 kali dengan tenang dan penuh wibawa. Para tokoh Quraisy melihatnya dengan tatapan penuh kebencian, namun bercampur ngeri. Setelah selesai syalat 2 rakaat, Umar mendatangi kerumunan para pemuka Quraisy satu persatu. Dengan suara yang menggelegar, menantang maut, ia berkata, "Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau ingin istrinya menjadi janda, atau ingin anak kenannya menjadi yatim, silakan temui aku di balik lembah ini. Aku sedang berhijrah, hening." Tak satu pun dari jawara Quraisy, tak satu pun dari mereka yang selama ini menyiksa kaum muslimin, berani menggerakkan kaki atau menghunus pedang mereka. Mereka hanya bisa menunduk, membiarkan Sang Al-Faruq melangkah keluar dari gerbang Mekah dengan kepala tegak. Inilah kedaulatan pertama yang ditampakkan oleh seorang muslim. Umar tidak berangkat sendirian. Ia mengawal rombongan orang-orang lemah yang selama ini takut untuk pergi. Ia menjadi perisai hidup bagi mereka sepanjang perjalanan menuju Madinah. 10 episode telah kita lalui untuk melihat bagaimana hidayah bekerja. Kita melihat Umar yang berjalan dengan pedang untuk membunuh, namun berakhir dengan hati yang luluh oleh surah Taha. Kita melihat amarah yang memuncak menjadi air mata penyesalan, dan kekuatan fisik yang bertransformasi menjadi kekuatan moral. Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita divisi teladan, bahwa sekeras apapun hati seseorang, ia tidak akan pernah lebih keras dari kebenaran wahyu ilahi. Ia membuktikan bahwa keberanian sejati bukan terletak pada siapa yang paling kuat memukul, melainkan siapa yang paling kuat memegang prinsip kebenaran di tengah badai intimidasi. Masuk Islamnya Umar adalah titik balik bagi sejarah dunia. Dari seorang jawara pasar Yukas, ia nantinya akan tumbuh menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah manusia, yang keadilannya diakui oleh kawan maupun lawan. Kisah detik-detik masuk Islamnya Umar ini ditutup bukan dengan kematian, melainkan dengan kelahiran seorang pahlawan baru bagi umat manusia. Cahaya Islam yang tadinya redup di Mekah, kini siap bersinar terang dari Madinah, dikawal oleh pedang Sang Al-Faruq. Terima kasih telah mengikuti rangkaian 10 episode ini. Semoga ketegasan dan keikhlasan Umar bin Khattab menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu berani berdiri di barisan kebenaran.